Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang cara menanam dan memilih bibit anggur yang bagus dan eh, sehat pohonnya tentunya ya. Nah, kita mulai dari eh, memilih bibit dulu ya. Nah, ini sebagai contoh saja karena ini adalah anggur Red Master ya. Nah, contohnya bibit yang bagus dan sehat itu adalah daun yang mengkilap, nah seperti itu, pucuk yang melengkung, serta ditandai dengan ciri-ciri mengeluarkan banyak sulur. Nah ini ya, kalau kita menemukan bibit yang seperti ini, walaupun dia kecil dari yang lainnya, nah kita ambil saja ya, karena ini tanda-tanda pohon anggurnya subur dan perakarannya bagus. Walaupun yang lainnya itu terlihat lebih besar, tapi kalau tidak mempunyai tanda-tanda seperti ini, itu janganlah kita pilih, karena biasanya itu ciri-ciri pohon anggur yang akan setak. Nah, jadi ciri-ciri pohon anggur yang akan bagus tumbuhnya adalah dia yang memiliki sulur banyak dan memiliki daun mengkilap, pucuknya melengkung. Nah, itu ya. Nah, setelah kita bisa memilih bibitnya, tentunya yang kita perhatikan adalah pohon anggurnya itu memiliki sambungan atau tidak, atau memiliki graftingan atau tidak. Nah, kalau tidak memiliki graftingan atau sambung pucuk misalnya, nah itu perlu kita waspadai, karena biasanya itu anggur Isabella atau anggur Red Master seperti ini. Nah, adapun beberapa yang on road seperti ini, nah ini adalah anggur Jupiter. Tapi anggur Jupiter ini daunnya juga sudah berbeda dengan anggur Red Master. Hanya saja ini sangat mirip dengan anggur Isabella. Nah, pembedaannya adalah di segi daun. Kalau Isabella di bawahnya dia ada seperti bulu-bulu putih itu. Nah, kalau anggur Jupiter ini tidak ada ya. Tuh. Dia bening atau tidak mempunyai semacam bulu-bulu putih yang seperti di Isabella. Nah, sesudah itu kita lakukan penanaman. Nah, penanaman di sini kita harus benar-benar menyediakan media tanam yang bagus. Nah, kemarin-kemarin saya sudah update tentang cara mencari media tanam dan untuk menanami pohon anggur di medianya. Nah, sekarang kita terapkan cara penanamannya. Nah, ini semisal ini bibit anggur impor yang mau kita tanam. Nah, kita tanam di pot atau di grounding misalnya. Nah, ini sebagai contoh saja di ember ya. Nah, ini misalnya kita tanam di sini. Nah, misalnya itu kita tanam ya. Tuh. Ini kita pendam ke bawah dan kita tanam. Nah, jadi langkah apa selanjutnya yang harus kita perhatikan? Nah, yang harus kita perhatikan adalah menyuburkan dan mencegah penyakit-penyakit yang akan menyerang daun dan pohon anggur. Nah, jadi yang paling saya rekomendasikan di sini adalah pencegahan hama di pohon anggur. Nah, sesudah menanam anggur ini kita tidak harus melakukan pemupukan. Misal kita sudah menanamnya 1 minggu atau 2 minggu, nah itu tidak perlu kita lakukan pemupukan karena nutrisi dari media tanam ini sudah sangat banyak. Jadi tidak perlu kita lakukan pemupukan dulu. Yang perlu kita jaga adalah hama dan jamur. Nah, karena itu bisa mengganggu pohon anggur di masa-masa pertumbuhan. Jadi yang perlu kita waspadai di awal penanaman adalah hama dan jamur. Untuk pemupukan di 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan baru kita lakukan pemupukan. Nah, itu kalau versi saya ya. Nah, jadi yang sangat penting adalah pencegahan hama dan jamur, karena kalau terkena serangan hama dan jamur, pohon anggurnya pertumbuhannya akan lambat dan fotosintesisnya akan terganggu. Semisal daunnya terkena jamur, nah otomatis fotosintesisnya akan terganggu dan itu akan menyebabkan
pohon anggurnya pertumbuhannya lambat. Jadi kalau mau menanam pohon anggur ini yang utamanya dijaga adalah serangan hama dan jamur. Nah, itu yang paling utama. Jadi langkah kedua, kalau kita sudah bisa mengendalikan hamanya, langkah kedua di minggu-minggu berikutnya, misal tumbuh yang seperti ini. Nah, ini kan tunas air di setiap ketiak daun. Nah, misal ini kita membelinya sambung pucuk. Nah, di sini batas sambung pucuknya. Nah, di atasnya anggur impor dan di bawahnya anggur Edmaster. Nah, jadi kalau tumbuh di bagian bawah seperti ini, nah ini kan tadi batasnya. Nah, seperti ini kita potes semua tunas airnya. Nah, biasanya anggur impor itu kalah dengan anggur lokal. Biasanya pertumbuhan anggur lokal itu akan cepat. Jadi kita harus potes kalau ada yang tumbuh di bagian batang primer di bagian bawah. Nah, karena biasanya itu adalah anggur lokal. Nah, jadi sesudah itu kalau di atasnya lagi dia tumbuh tunas-tunas air yang tumbuh di ketiak daun seperti ini. Nah, ini semuanya harus kita potes, kita sisakan satu daun saja. Nah, itu bertujuan supaya pohonnya ini fokus pertumbuhannya ke atas ya, itu ya. Nah, jadi kapan waktunya tunas air di batang primer yang lokal ini akan tumbuh nanti setelah pohon anggurnya menjadi coklat. Nah, atau kecoklatan, dia akan berhenti tumbuh. Nah, itu ya. Nah, sesudah itu barulah kita melakukan pemupukan. Nah, pemupukannya itu kalau persis saya ya, setelah menanam ini 1 bulan lebih baru saya pupuk. Nah, yang saya kendalikan di pertamanya yaitu hama dan jamur. Itu adalah kunci kesuksesan kita menanam pohon anggur. Nah, jadi sesudah 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan baru kita lakukan pemupukan di pohon anggur ini. Nah, pemupukannya pakai apa? Nah, kalau saya di sini menggunakan POC, tapi saya yakin tidak semua orang menyukai POC ya. Nah, jadi saya menyarankan menggunakan pupuk seimbang sejenis yang kandungan nitrogennya seimbang, misalnya 16-16-16 ya, atau Mutiara 16-16-16, bisa juga NPK, bisa juga ya. Nah, dosisnya berapa Bang? Dan per 10 liter berapa Bang dosisnya? Nah, kalau saya di sini ya menggunakan dosis untuk pemupukan pertama di pohon anggur itu dosisnya sangat kecil, yaitu 15 butir sampai 10 butir ya. Nah, lah kenapa Bang sedikit dosisnya, sedangkan kan pohon anggurnya sudah berumur 1 bulan lebih atau bahkan sudah 2 bulan. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi, kalau pohon anggur yang pertama kali kita kenalkan dengan pupuk kimia dan kita langsung berikan 1 sendok lebih, nah saya pernah mengalaminya, pohon anggurnya itu pertumbuhannya macet, walaupun dia tidak setak, tapi dia agak macet sedikit karena pohon anggur ini rentan kaget kawan-kawan. Nah, jadi misalnya kita berikan 15 butir di hari ini, misal kita melakukan pemupukan ya. Nah, jadi di minggu depan baru kita naikkan menjadi 20 butir. Kita bertahap memberikan pupuknya. Nah, jadi sesudah itu kita bisa-bisalah sudah menganalisa pohon anggur kita. Nah, setelah kita tentukan pohon anggurnya mau dibentuk apa, misal kita mau bentuk para-para ya. Nah, misalnya setengah meter lagi kita menyentuh para-para. Nah, kita lakukan Excel brick. Excel bricknya itu tujuannya untuk apa Bang? Untuk membesarkan batang primer. Nah, nanti batang primer yang keluar dari tunas bat atau tunas air yang tumbuh di habis kita lakukan Excel brick itu, dia akan lebih besar dari batang primer bawahnya. Nah, jadi seperti itu kita lakukan Excel brick. Nah, setelah itu baru kita rebahkan ke
para-para. Nah, biasanya itu dia sering membawa bonus-bonus bunga ya. Nah, itu terserah teman-teman semua, mau teman-teman rawat atau mau teman-teman buang. Nah, sesudah itu kita tetap melakukan pemupukan generatif sampai pohon anggurnya menandakan generatif lagi. Mohon maaf ya, salah ngomong. Nah, setelah itu kita lakukan pemupukan vegetatif sama seperti pemupukan awal, hanya saja dosisnya kita agak naikkan. Nah, setelah membentuk tersiernya sudah merata, sudah menemukan titik yang ingin kita hentikan pertumbuhannya, kita hentikan saja, dan setiap sulur yang tumbuh semuanya kita buang. Nah, habis itu kalau pohon anggur kita sudah memenuhi syarat untuk pembuahan, kita barulah memberikan pemupukan generatif. Nah, itu bebas mau menggunakan apa saja. Kalau saya di sini hanya menggunakan air lindi. Nah, itu ya. Nah, mungkin itu saja ya. Apabila ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Nah, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.